Pemirsa, seorang wanita operator kren tewas terbakar di Kabupaten Morowali Utara. Wanita yang merupakan seleb TikTok itu tewas bersama satu rekannya akibat terkunci di dalam kren yang terbakar. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat kedatangan jenazah Nirwana Sele, wanita operator kren yang tewas terbakar bersama rekannya akibat kebakaran yang terjadi di sebuah perusahaan nikel di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di kediamannya inilah Darna, ibunda Nirwana, menceritakan sosok dari anaknya tersebut. Nirwana merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sosoknya yang ceria dan pekerja keras selalu menjadi perhatian di tempatnya bekerja, hingga akhirnya ia dipercaya menjadi operator kren. Kini Nirwana telah dimakamkan di desanya, di Desa Bunga, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pokoknya murah senyum, iya tidak ada kecuali kan anak-anak orang tua, iya baru itu anak kasihan, ya begitu. Intinya selalu rasa kasihan juga sama orang. Tragedi yang menimpa Nirwana dan rekannya menjadi viral di media sosial. Saat kejadian, Nirwana dan rekannya tengah berada di dalam kabin kren yang dioperasikannya di ketinggian setara 5 lantai. Mereka terkurung di dalam kren hingga akhirnya terpanggang akibat adanya ledakan tungku di smelter 2. 57 imigran Rohingya masih bertahan di lokasi penampungan di Panti Tunas Sosial di Saladong pasca terdampar pada Minggu pagi lalu menunggu relokasi. Sementara 185 imigran di Kabupaten Pidi juga masih menunggu upaya relokasi dari pemerintah pusat. 4 hari usai terdampar, 57 imigran Rohingya masih berada di penampungan sementara di rumah Panti Tunas Sosial Dinas Sosial Aceh, Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Sejumlah lembaga yang menangani kasus pengungsi internasional seperti UNHCR serta IOM mulai berdatangan untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta pengawasan kepada imigran Rohingya tersebut. Selain di Aceh Besar, Senin sore 185 imigran Rohingya kembali terdampar di Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Kondisi pengungsi memprihatinkan karena banyak wanita dan anak-anak serta beberapa di antaranya mengalami gatal-gatal, diare, hingga demam. Sementara menurut perwakilan UNHCR, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait relokasi imigran. Karena pada saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berada di Jakarta. Untuk saat ini, tim UNHCR sendiri sedang berkoordinasi juga baik di level lapangan maupun di level Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Besar, pemerintah Aceh, dan juga pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi Rohingya ke depannya itu akan seperti apa atau akan dipindahkan kemana. Karena wewenang dari penempatan pengungsi luar negeri tidak berada di UNHCR itu sendiri, namun berada di pemerintah. Saat ini total seluruh imigran Rohingya yang terdampar selama sepekan berjumlah 242 orang. 57 imigran Rohingya di Aceh Besar dan 185 orang di Kabupaten Pidi yang juga akan segera direlokasi sebelum awal Januari mendatang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang bebaskan artis Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Mendengar keputusan tersebut, Nikita menangis histeris. Artis Nikita Mirzani histeris usai mendengar keputusan Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten yang membebaskan dirinya atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nikita dibebaskan usai Dito Mahendra, saksi korban dari Jaksa Penuntut Umum yang juga pelapor, tidak hadir 4 kali di persidangan. Merujuk pasal 185 KUHP, keterangan saksi di persidangan merupakan alat bukti yang sah. Dengan tidak hadirnya Dito, maka jaksa tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap Nikita yang dijerat kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE tersebut. Memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksa, sehingga majelis hakim mengambil keputusan
tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah memberi kesempatan jaksa untuk memanggil Dito Mahendro. Diduga Dito tidak pernah hadir di persidangan karena berada di luar negeri, namun alasan ini tidak diterima hakim. Usai dioperasi karena pendarahan di otak, presenter Indra Bekti sudah sadar. Independen, sahabat Bekti menyemangatinya langsung dari samping ranjang. Lo harus tahu, gue sangat sayang sama lo, ya. Presenter Independen menjenguk sahabatnya yang juga presenter Indra Bekti. Sesaat setelah Bekti sadar pasca operasi akibat pendarahan di otak. Dalam video yang dibagikan melalui channel YouTube Cherry Wish, Indi mengajak Bekti berbicara dan bercanda. Indi juga sampaikan rasa sayangnya dan dijawab oleh Bekti. Indi juga meminta sahabatnya agar semangat untuk cepat sembuh. Di sini nunggu dulu apanya. Kini Indra masih dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Ya udah Bekti istirahat ya. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ajukan 35 bukti meringankan ke Majelis Hakim dalam sidang hari ini. Di antaranya adalah foto keakraban Sambo dan Putri dengan para ajudan serta asisten rumah tangga. Kubu Sambo juga menampilkan foto Brigadir Yosua sedang berada di tempat hiburan malam. Dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara Tali Kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Sementara tim penasihat hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat alot dengan majelis hakim. Awalnya Febri menyebut ada 35 bukti yang akan ditayangkan di persidangan. Namun hakim meminta Febri menjelaskan hal tersebut nantinya pada saat pledoi terdakwa. Ya, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini, Yang Mulia.
ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHAP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip Betul, kami berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara, kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada Yang Mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jaksa penuntut umum bacakan berita acara pemeriksaan asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, Rojiah. Dalam kesaksiannya, Rojiah menyebut Yosua Huta Barat sering membantu menyiapkan kebutuhan istri Sambo, Putri Chandrawati. Menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3, nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3, nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Chandrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Chandrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang untuk kegiatan di Magelangnya. DPR akan panggil BRIN dan BMKG terkait beda informasi cuaca ekstrim di Jabodetabek. Selengkapnya sesaat lagi.